Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Ada yang berpendapat bahwa mereka semuanya akan mendapat rezeki tak disangka, karena jarang sekali orang dapat melihat pemandangan yang begitu. Mereka yang hendak ke Muara Sipongi itu meneruskan perjalanan melalui tepi hutan, melalui perbatasan dan masuk ke daerah Mandailing. Di Ranjau Batu mereka berhenti karena di sini ada seekor harimau hampir sebesar lembu. Menurut cerita, berasal dari manusia. Harimau ini tidak pernah mengganggu penduduk Ranjau Batu, Tanjung Alai atau Penyange, karena ia mengenal semua penduduk di situ. Tetapi kalau ada orang berbuat jahat, maka ia datang memberi teguran atau mengambil tindakan. Banyak juga orang yang pernah bertemu dengannya, biasanya di jembatan dekat Ranjau Batu. Ia duduk di sana, tenang, tidak mengusik orang lalu, dan dia tidak berbahaya. Menurut orang di sana, orang yang telah tiada itu kemudian jadi harimau dan keluar dari kuburannya karena ia tidak memenuhi janji ketika ia menuntut ilmu. Kawasan Ranjau Batu sampai ke Penyange mempunyai banyak kisah misterius. Semua berkisar pada keharimauan, mulai dari orang yang setelah dikubur jadi harimau sampai pada harimau piaraan yang tidak mempunyai tuan lagi karena majikannya mati tanpa meninggalkan keturunan. Harimau yang seekor ini selalu datang ke kuburan bekas majikannya dan duduk berjam-jam di sana. Pernah seorang berilmu tinggi melihatnya. Kepalanya diletakkan di dekat nisan majikannya dan ia menangis. Ia berharap majikannya bangkit kembali, tetapi harapannya tak pernah terkabul, dan saban kali ia pergi dari kuburan dengan langkah gontai, lesu, bagikan orang yang putus asa. Setelah dekat dengan Muara Sipongi, ketiga penunggang harimau itu turun, tetapi binatang-binatang itu tidak pergi sebelum ada aba-aba dari Jalubuk. Setelah Jalubuk memberi isyarat, ketiga Raja Rimba itu membuat sembah di hadapan manusia harimau itu. "Terima kasih," kata Jalubuk. "Sampaikan salam dan terima kasih kami kepada rajamu." Setelah ketiga binatang itu pergi, Erwin tidak bisa menahan diri, bertanya apakah hubungan antara ayahnya dengan harimau-harimau itu. "Apakah semua mereka piaraan ayah?" tanya Erwin. "Tidak, aku hanya mempunyai satu. Mereka ini dari daerah Panti. Mereka membawa kita kemari sebagai tanda terima kasih, karena kita telah berbuat sesuatu untuk keselamatan mereka. Kau tadi membunuh pemburu yang bernama Bob itu, melukai pawang. Menurut firasatku, pemburu yang bernama Liong juga telah mati. Ia diterkam dan dimakan oleh harimau Rimbo Panti, karena ia tadi begitu sombong dan takabur. Harimau tidak suka diremehkan atau diejek. Ia pasti marah dan membalas. Apakah harimau piaraan kita juga dapat disuruh mengangkut kita kemana kita mau pergi?" tanya Erwin. "Jangan gunakan perkataan kita. Harimau piaraan yang dulu kumiliki telah menjadi kepunyaanmu. Kau dapat menyuruhnya apa saja, tetapi janganlah terlalu sering menggantungkan diri kepadanya." "Mengapa begitu, Ayah? Kalau kita selalu menggantungkan nasib pada orang lain atau selalu menggunakan tenaga orang lain, dalam hal ini kebetulan harimau piaraan, maka kita lambat laun akan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.
itu berbahaya, setidak-tidaknya sangat merugikan. Tetapi ada suatu peristiwa yang amat menarik mengenai seseorang yang tinggal di kampung Sayur Mahicat, namanya Jarobek, asal kampung Banua Tonga, daerah Siulang Aling. Di mana itu, Ayah? Masih di Tapanuli Selatan ini juga, jawab Jalubuk. Jelmaan dari manusia harimau yang bermisai putih dan gagah itu lalu menceritakan bahwa Jarokek adalah seorang kampung yang hidup dari menangkap dan menjual ikan yang ditangkapnya di Batang Perlampungan atau Batang Bingkuas. Letak kedua sungai ini jauh sekali dari tempatnya tinggal. Namun begitu, ia saban hari pergi ke sana dan tiap hari pula pergi ke kota Panyabungan di mana ia menjual hasilnya. Bertahun-tahun ia melakukan pekerjaan itu, sehingga orang jadi heran. Betapa tidak, bukit dan jurang yang ditempuhnya pulang pergi puluhan kilometer, tetapi dia toh bisa melakukannya tiap hari. Banyak orang bertanya pada Jarokek, ilmu apakah yang dipakainya sehingga ia bisa berlari begitu kencang, ataukah ia bisa menghilang dan tiba di mana saja ia mau tanpa menempuhnya dengan berjalan kaki. Laki-laki itu selalu menjawab bahwa ia berlari-lari, tidak ada mantra atau ilmu menghilang. Ia orang biasa saja, katanya. Orang tak percaya akan jawabannya, sebab sukar masuk di akal. Maka beberapa orang melakukan pengintaian, dan terbukalah rahasia besar Jarokek. Rupanya ia hanya ke pinggir kota Panyabungan saja berjalan kaki. Di sana ia berdiri dengan kusuk, dan tak lama antaranya datanglah seekor harimau yang amat besar. Bila telah sampai di tempat Jarokek, harimau itu mencium tangannya, bagaikan anak mencium hormat tangan orang tuanya. Jarokek mengelus-ngelus kuduk harimau, lalu naik ke atas punggungnya, tanpa diperintah barangkali, karena sudah terbiasa, harimau itu akan bergerak dan lari masuk hutan. Para pengintai mempersaksikan adegan itu penuh perasaan tegang dan kagum. Jarokek yang hanya penjual ikan, rupanya punya seekor harimau piaraan, yang biasa juga disebut harimau akuan. Namun begitu, dia selalu rendah hati, tidak pernah sombong atau omong besar. Dia benar-benar bagikan batang padi yang padat isinya. Orang-orang yang mengintai itu hendak memperlengkap penyelidikan mereka dengan menanti di pinggir hutan pada saat kira-kira Jarokek kembali dari menangkap ikan. Dan mereka tidak menanti dengan sia-sia. Jarokek tiba di sana di atas harimau akuan yang jadi tunggangannya, dengan membawa 2 keranjang berisi ikan. Ia turun, disapu-sapunya pula kuduk harimau setianya, lalu ia berjalan kaki ke pasar. Begitulah hidupnya penuh kesederhanaan, tidak pernah melakukan kejahatan atas orang lain. Padahal harimau yang begitu, kalau Jarokek punya mental bejat, sebagaimana yang sering dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya hebat kuat, dapat dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri melalui perbuatan-perbuatan jahat. Tidak dapat disangka lagi bahwa Jarokek merupakan sebuah contoh dari tokoh yang tidak mau menyalahgunakan kekuatan yang ada padanya. Walaupun ia hanya seorang dusun yang amat sederhana, tanpa sekolah dan tanpa titel. Itulah pula sebabnya maka penduduk, terutama orang-orang yang mengetahui ilmu hebat yang dimilikinya, turut bersedih hati ketika ia meninggal pada 4 tahun yang lalu, tanpa mewariskan harimau akuannya kepada siapapun. Dapatlah diperkirakan betapa piaraannya pun turut bersedih hati
ketika mengetahui bahwa tuannya tidak lagi pernah memanggil dirinya, suatu pertanda bahwa ia telah tiada. "Hebat benar dia, Ayah," kata Erwin setelah mendengar cerita Jalubuk. "Memang dia orang luar biasa," kata Jalubuk. "Dapatkah kita bertemu dengan harimau piaraan yang ditinggalkan oleh Jaroke?" tanya Ki Ampuh, yang sejak tadi juga turut mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kita coba nanti," kata Jalubuk, "manakala kau telah selesai menuntut ilmu." Jalubuk memandang pendatang dari Jawa itu tanpa kata-kata. Hari telah agak larut malam ketika Jalubuk mengetuk pintu sebuah rumah kampung yang dindingnya terbuat dari bambu. Yang punya rumah tidak segera membuka. Ia bertanya, siapa gerangan berada di luar dan apa maunya pada tengah malam. "Aku Jalubuk," jawab Jalubuk. Pemilik rumah yang masih saudara sepupu Jalubuk terkejut. Dia tahu Jalubuk telah meninggal. Dia pun tahu bahwa Jalubuk manusia harimau, tetapi dia belum pernah tahu bahwa saudara misannya itu telah menjelma kembali jadi manusia atau makhluk apapun setelah ia meninggal dunia. "Saudara sepupuku itu telah meninggal," kata Jagunung yang empunya rumah. "Benar Jagunung, saudaramu itu telah meninggal, tetapi dialah yang datang ini. Lama tidak bersua denganmu, rindu rasa di hati, dan ingin pula menumpang menjelang subuh. Kau keberatan, biar kami berlalu. Kemenakanmu Erwin juga ada bersamaku." Mendengar nama kemenakan yang dikenal dan disayanginya itu, Jagunung membuka pintu. Tampak cahaya lampu minyak tanah menerobos celah daun pintu. Jagunung mempersilahkan pendatang-pendatang itu masuk. "Kau tetap gagah Jagunung," kata Jalubuk mengulurkan tangan. Erwin mencium tangan pamannya. Kemudian Jalubuk memperkenalkan Ki Ampuh kepada Jagunung dengan berkata, "Sahabatku ini orang berilmu tinggi dari Jawa." "Mana si Milah?" tanya Jalubuk menanyakan istri saudaranya. "Sudah tak ada." Lalu Jagunung menundukkan kepala, walaupun hanya samar-samar, tetapi tampak membekas rasa sedih pada wajah Jagunung. Mendengar bahwa Ki Ampuh orang hebat dengan ilmu tinggi dari Jawa, Jagunung memberi hormat sambil mengulurkan tangan.